illallah, la ilaha 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 illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, mukassafal ghaib wa ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'du. Yang kami muliakan dan yang sama-sama kita muliakan ayah rohani kita, tuan guru rohani kita, yaitu Abuya Syekh Amran Wali Al-Khalidi. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing secara zahir maupun batin. Yang kami muliakan para wali, wali Kepri dan juga wali Batam, wali dari Tanjung Balai Karimun, dan yang kami muliakan dan kami hormati juga yaitu para guru-guru kami. Ada Abuya Hamdan, ada Syekh Muda Ahmad Zahidi, dan juga ada Tengku Hadi Saputra dan para tengku-tengku yang lainnya. Ada Tengku Buya Muhtar, izin Buya, namanya belum hafal Buya. Dan juga para tengku-tengku yang lainnya, dan para jamaah-jamaah, dan para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang sudah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di posko yang penuh barokah ini dalam rangka thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah sampai ke sini menjadi amal ibadah kita, sehingga apa yang menjadi hajat dan harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dibersihkan hati-hati kita dari sifat-sifat tercela dan dimasukkan sifat-sifat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya salawat serta salam kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan kita, beliaulah kekasih kita, dan beliau juga yang sudah membawa umat dari zaman yang gelap ke zaman yang terang menderang ini, yaitu dinul Islam. Baik, untuk mempersingkat waktu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Banyak orang cerdas di muka bumi ini. Banyak orang pintar di muka bumi ini. Di Batam, di mana-mana banyak orang pintar. Banyak orang cerdas, banyak orang yang berilmu. Tapi kenyataan dalam berkehidupan, banyak sekali orang yang cerdas dalam menipu saudara-saudaranya. Banyak yang pintar membohongi saudara-saudaranya. Kepintarannya, kecerdasannya malah melukai saudara-saudaranya. Kehebatannya, terkenalnya malah digunakan, dimanfaatkan untuk menghancurkan akhlak-akhlak penerus bangsa, pemuda-pemuda kita. Banyak yang sibuk akan dunianya. Banyak yang sibuk akan kepentingan, hanya kepentingan dirinya. Dia jadi orang pintar, dia jadi sukses dunia, sehingga dia lalai akan kepedulian, berkasih sayang dengan saudaranya. Kenapa sebabnya? Ini ada sebuah pertanyaan pada diri kita. Banyak yang pintar agama, yang paham akan agamanya, tapi tidak memancarkan nur kasih sayangnya. Malah hanya yang dipenuhkan hanya kebutuhan pribadinya saja. Kepentingan pribadinya dikedepankan, urusan dunianya dikedepankan. Nah, sehingga pandangannya dalam melihat saudaranya, pandangan maksiat. Selama ini kita menganggap pandangan maksiat itu adalah melihat wanita yang roknya pendek. Selama ini kita melihat pandangan maksiat itu, yaitu kalau ada di Nagoya, ada di tempat dugem. Pandangan kita yang maksiat itu ada di tempat perjudian. Tapi saya agak sedikit berbeda membahasnya. Kenapa sih ada rasa kebencian, ada rasa ketidaksukaan di antara kita? Ada rasa kedengkian, ada rasa hasud. Ada pandangan yang tidak nyaman di antara sesama kita. Adanya pandangan maksiat ini karena terpandangnya makhluk di antara sesama kita. Tak terpandang kebesaran Allah di antara makhluk-makhluk Allah yang ada bersama kita, baik mau ada di luar sana, mau ada di majelis ini. Maka pandangannya selalu negatif, selalu buruk, berwasangka buruk kepada saudaranya, berpikir jelek kepada saudaranya. Inilah yang disebut dengan pandangan maksiat. Tak terpandang ada kebesaran Allah di dalam setiap jiwa-jiwa kita ini. Iblis dikeluarkan dari surga, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia merasa lebih baik daripada Adam. Dan memang sengaja dihijab oleh Allah, tak terpandang adanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam diri Adam. Saya lebih baik. Saya diciptakan dari api. Kamu dari tanah. Berarti saat ini kalau masih ada diri kita yang merasa lebih baik, berarti
Kira-kira yang masih merasa lebih baik kira-kira siapa? Saya cuman iblisnya ada yang nerusin. Nah, ini mudah-mudahan nanti dengan adanya guru-guru kita akan dibimbing, akan dibukakan ilmu Allah. Allah akan bukakan cara membersihkan agar pandangan kita itu tidak pandangan maksiat. Sehingga kalau terpandanglah kebesaran Allah, terpandanglah kenyataan Allah, maka yang ada hanya kasih sayang, yang ada hanya kepedulian. Sudah tidak ada rasa kecemburuan, ketidaknyamanan. Lalu ada satu hal lagi. Selama ini kita belajar tentang najis. Tai anjing babi apa lagi yang najis? Banyak hal kita kategorikan najis itu. Najis, ada najis muhaffafah, najis yang ringan itu, mutawassit ya. Iya. Najis yang berat itu ada macam-macam najis ya. Nah, tapi kita hanya fokus kepada najis di luar diri. Kita sampai lupa akan najis diri kita ini. Najis sombong najis bukan? Sombong, iri, dengki, hasut, merasa lebih baik, itu adalah najis yang dimaksud oleh guru-guru kita. Yang selama ini kita, kenapa saya mengajak membahasakan pandangan maksiat itu adalah kepada pandangan buruk kita kepada sesama kita. Saya rasa secara hukum fikih kita sudah tahu hal-hal yang seperti itu. Maka saya ingin mengajak para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih jeli lagi melihat pandangan maksiat itu seperti apa, sehingga kita lebih berhati-hati. Selanjutnya ada najis. Ternyata yang kita banggakan diri kita ini orang kaya, aku sudah menolong. Nih, aku banyak ilmunya, aku sudah berbagi keilmuan. Ternyata kita menanggung najis. Bahkan najisnya berat sekali. Selagi najis ini ada, maka apa yang kita lakukan tak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iri, dengki, hasud, sombong, riya, tulul amal. Maka hal ini sudah bicara tentang khusus bil khusus. Kenapa ini harus saya sampaikan? Agar tak ada lagi kita merasa, oh aku, oh kalau nggak aku kasih makan, nggak makan. Yang terpandang hanya kebesaran Allah. Kalaupun kita berbuat kebaikan karena kasih sayang Allah, kita merasa ya Allah, digerakkan Allah. Karena kita ini bukan sebagai pelaku, kita sebagai yang menyaksikan kebesaran-kebesaran Allah yang terjadi pada diri kita. Baik, karena masih banyak guru-guru kita yang lain, saya muqaddimahkan pensarahan kita pada malam hari ini. Jikalau kita mau yang diharapkan guru kita, yaitu ibadah yang baik, berakhlak yang mulia, bermakrifat dengan taufik irfani, maka kita harus menjaga pandangan maksiat itu. Kita mulai paham pandangan-pandangan maksiat itu yang seperti apa. Lalu najis-najis yang ada pada diri kita itu harus kita buang. Dan nanti kita tunggu guru-guru kita mengeluarkan jurus-jurus naga puspanya untuk menghilangkan penyakit-penyakit itu.
Bagaimana cara untuk menghilangkan najis-najis yang ada pada diri kita? Pandangan-pandangan ini supaya pandangan kita hanya terpandang kepada yang satu. Itulah penghantar kami, karena kami ini sebenarnya bukan ustadz, tapi diustadkan. Tapi tak apalah, mudah-mudahan tak salah lah apa yang disampaikan nih. Mudah-mudahan karena kita nih, saya nih murid, mudah-mudahan selalu dibimbing oleh Robito kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin dari saya cukup sekian. Setiap kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan, kurang sungguh-sungguhnya kami belajar, dan kurangnya kami berhati-hati dalam menuntut ilmu, sehingga adalah kata-kata ataupun sikap yang salah. Maka kepada majelis kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.